Ada apa? Nyonya Eliza, kenapa buru-buru seperti itu? Tanya Pak Tarno sambil berjalan menuju dapur untuk mengembalikan cangkir tehnya. Entahlah, Pak, saya sedang tak baik-baik saja hari ini, ucapnya lirih. Pak Tarno mempersilakan Eliza untuk berjalan terlebih dahulu menuju tempat parkiran yang sangat besar, masuk ke dalam mobil. Pak, nanti tolong mampir ke rumah mamahnya Mas Khalid dulu. Ya, pinta Eliza. Menarik napas seolah bersiap dengan pengakuannya. Pak Tarno mengganggu, lalu berbelok arah menuju ke sebuah perumahan elit. Di persimpangan ada sebuah rumah megah berjumlah 2 Septemberati sayap kiri dan kanan. Pak Tarno memberi klakson. Petugas keamanan yang memang sudah mengenali mobil itu tampak membukakan pagar tinggi berwarna keemasan. Eliza berlarian mengucapkan salam. Bu Eram. Pembantu kediaman rumah mertua Eliza membukakan pintu. Eliza mencium punggung tangan Bu Eram seolah Bu Eram adalah ibunya sendiri. Ya, Eliza memang beradab dan penuh sopan santun, walaupun di satu sisi terkadang ia melakukan hal-hal yang tak masuk akal. Mama mana? Bu. Ada di atas. Saya ke atas dulu. Silakan. Nak. Eliza menapaki anak tangga melingkar dengan gamang. Merasa resah hatinya. Ia ingin mengatakan semuanya tanpa terkecuali. Eliza mengetuk pintu. Terdengar suara sahutan mama mertuanya. Eliza menyambutnya dengan merentangkan tangan, lalu mendaratkan ciuman dengan baik dan pasrah. Bagaimana kabar mama? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? 3 tahun kemudian, Alhamdulillah. aku telah belajar berbagai Ucap warisan Eliza tertinggi terduduk di dan tepian tempat memutuskan tidur mewah. untuk kembali untuk balas Sementara dendam. wanita sepuh yang Apakah ada kamu di adalah hadapannya pejuang terkuat di tampak sedang kerajaan? memilih-milih Ku hanya perlu perhiasan. satu pedang untuk Ma. membunuhmu. Ya, Apakah kamu Nah, adalah alkemis terkuat? Eliza pengen ngomong Teknikmu terlalu sesuatu. kasar. Apa Semua itu? yang kamu buat adalah Nah. sampah. Apakah kamu adalah orang terkaya di benua ini? Ada apa? Aku hanya perlu Sih, satu kartu untuk ngomong aja. menghancurkanmu. Tumben banget kamu Organisasi gitu. terkuat di benua ini. Kamu lagi Aku ada hanya masalah kelompok sama kecil kali. yang diciptakan oleh Sepertinya. Guruku adalah Uhen. dewa dan iblis yang paling Anu. kuat. Ma, Dan aku Anu adalah apa? satu-satunya murid mereka. Eliza, Aku Ayo, kembali dengan ngomong. kekayaan tak terbatas. masa mau Tidak berpisah hanya sama ingin balas Liza? dendam, Deh, tapi juga ingin menguasai Apa? seluruh dunia. bercerai. Pekik wanita sepuh itu tak percaya sambil memegangi dadanya yang terasa sakit dan dalam hitungan detik wanita kaya raya itu terjatuh. Mama, Bu Arogung, tolong. Teriak Eliza panik. Syak! Jam 3 sore. Pak Tarno melajukan mobilnya cukup kencang. Sekali waktu pria sepuh itu memberi klakson. Ia ingin majikannya selamat dan baik-baik saja. Tiba tepat waktu di rumah sakit internasional yang ada di pusat kota, Eliza menangis karena merasa bersalah. Ada begitu banyak beban yang tertumpuk di pundaknya. Ia juga takut jika Khalid akan marah kepadanya. Dokter keluarga yang kebetulan bertugas di rumah itu sudah tahu riwayat penyakit nyonya besar. Ibu dari Khalid. Pria berperawakan kurus tinggi yang mengenakan kacamata itu langsung bersiaga dan meminta tenaga kesehatan menyiapkan sebuah kamar rawat inap khusus di sebuah pavilion di sayap kanan. Eliza tak diperkenankan masuk ke ruangan itu. Dokter melakukan sesuatu tentunya atas izin Eliza. Eliza tak mengerti dunia medis dan kedokteran. Tetapi ia mempercayakan semuanya kepada Dr. Zain, dokter yang sudah menangani ibunya selama belasan tahun. Saat dokter keluar bersama beberapa orang, Pak Tarno baru saja menghubungi Khalid. Tentu saja Khalid terkejut mendengar ibunya masuk ke rumah sakit yang sama tempat Humaira dan Cinta dirawat. Hanya berbeda sayap saja. Pria itu berlarian bersama Bu Asri. Sementara asisten rumah tangganya yang lain tampak berbagi menjaga Cinta dan Humaira. Dari kejauhan, Khalid mendengar kabar dari dokter yang sedang berbincang dengan Eliza. Sambil menjabat Malam tangan si sebelum dokter, pernikahan, wanita aku yang dikhianati masih oleh berstatus tunanganku. sebagai istrinya itu Keluargaku tampak dibantai berurai semua. air mata. dan aku Tenanglah, juga dikejar dengan gila-gilaan. Nyonya Eliza, Hanya aku yang Nyonya beruntung Victory lolos. tidak ada masalah Memasuki apapun yang sebuah berarti. makam misterius. Kami sudah 3 tahun berusaha yang kemudian, paling baik dan aku telah alhamdulillah belajar daya juang berbagai Nyonya warisan Victoria tertinggi juga luar dan biasa. memutuskan, tapi juga Eliza, ingin menguasai Khalid. seluruh dunia. Panggil Victoria sangat lemah. Iya, Ma, Khalid di sini. Eliza meremas jari jemari tuanan keriput milik ibu mertuanya, lalu terisak. Eliza,
Terima kasih ya. Sudah selamatin Mama. Mama jangan bicara seperti itu. Sekarang fokus aja untuk kesembuhan Mama. Khalid, Khalid. Panggilnya dengan suara yang lemah dan lirih. Iya, Ma. Khalid di sini. Mama jangan banyak pikiran. Semangat ya, Ma. Khalid menatap tajam ke arah Eliza yang terus-terusan menunduk. Rasanya ia ingin menjambak, menampar, menendang, dan melakukan apa saja untuk melampiaskan rasa amarahnya saat itu. Akan tetapi, tak mungkin ia melakukannya karena ada ibunya yang tengah lemah dan tak berdaya. Khalid, Khalid. Panggil Victoria lagi. Iya, Ma. Khalid di sini. Ada apa? Ma. Mama tenang aja ya. Semua akan baik-baik saja. Khalid akan jagain Mama. Bu Asri berdiri di ambang pintu, memandang ketiga majikannya yang sedang berjibaku dalam suasana yang tak tenang. Masing-masing dari mereka memiliki ketakutan. Sudah sejak lama Nyonya Victoria tak dirawat di rumah sakit dan kini tiba-tiba saja penyakit jantungnya kambuh lagi. Ada apa dan kenapa? Tiba-tiba ada Nyonya Eliza di sini. Gumam Bu Asri dalam hati. Halut, Mama pengen istirahat dulu ya. Kalian baik-baik buat anak-anak. Jangan sampai berpisah. Dengar Mama. Khalid. Khalid menghela napas. Kalimat yang ia takutkan akhirnya meluncur dari bibir wanita yang sudah melahirkannya. Khalid tak menyahut, tetapi Victoria terus-terusan memintanya dengan suara yang lemah dan terbata-bata. Khalid menjadi tak tega. Khalid, kenapa kamu diam saja? Jawab pertanyaan Mama. Jangan sampai berpisah dengan Eliza. Kasihan anak-anak kamu. Keluarga kita nggak ada yang broken home, Khalid. Bagaimana nasib Axel dan Axel? Ucap wanita itu menarik napas sesak. Berat. Ada begitu banyak alat penunjang kehidupan yang tampak berbunyi membuat telinga Khalid berdenging tak karuan. Sudah. Ma. Sudah. Biar Khalid yang urus semuanya. Enggak. Mama enggak mau kamu berpisah dari Eliza. Kasihan cucu-cucu Mama jika Papa dan Mamanya terpisah. Berjanjilah, Khalid, berjanjilah. Victoria terbatuk-batuk. Khalid kebingungan. Ia lalu mengangguk pelan dan berkata, Baiklah, Mah, Khalid berjanji tidak akan menceraikan Eliza. Kemudian Khalid merasa menjadi pria paling bodoh, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Sementara Eliza tampak merasa sedikit lega. Ia hanya tinggal memohon dan meminta maaf agar kehidupan hedon kaya raya dan mewahnya kembali kepadanya. Aku akan berjanji jadi istri yang baik, Ma, mulai hari ini. Gumam Eliza dalam hati. Victoria tertidur lelap karena tindakan yang baru saja dilakukan oleh dokter dan tenaga perawat. Beberapa obat yang disuntikan juga membuatnya bisa beristirahat cukup lama. Khalid menuju balkon menutup pintu. Sementara Eliza nampak menyusul setelah menitipkan ibu mertuanya kepada Bu Asri. Mas, maafkan saya, sungguh. Ucap Eliza berusaha untuk meraih lengan Khalid. Tetapi Khalid menepiskannya dengan sangat keras. Cukup. Gak usah berbasa-basi. Aku sudah tahu kau itu tipe wanita yang seperti apa. 5 tahun, Liza. 5 tahun aku membiarkanmu. Aku pikir hubungan kalian tak lebih sekedar hubungan kebosanan belaka. Tetapi kau berulang kali tidur dengan si pria berondong yang hanya menumpang hidup denganmu. Kau tak sadar sudah dipermainkan olehnya. Apa kau tak sadar kau mengorbankan suami, anak-anak, dan juga segalanya hanya untuk cinta satu malam? Tidak, tidak. Bukan cinta satu malam, tapi cinta bertahun-tahun. Cecar Khalid panjang lebar. Suara yang terdengar sedikit kesal, ia mencoba meredam amarahnya demi Victoria, ibunya. Manusia tempatnya salah dan dosa. Mas, aku memang melakukan sebuah kehilafan. Aku minta maaf. Aku bersalah. Ucap Eliza berusaha meyakinkan Khalid. Khalid terdiam sejenak, memandangi ribuan mobil yang terparkir di sekitar halaman rumah sakit. Pohon-pohon berdaun rindang menaungi. Sesekali kelopak warna-warni berguguran di tiup angin. Pemandangan yang sangat menyejukkan. Tetapi di sudut hati yang lain Khalid merasa cemas dengan keadaan ibunya.
Jangan mengatasnamakan manusiawi, kehilafan, dan lain hal. Itu tak baik, Eliza. Perkataan itu dijadikan senjata padahal manusia memiliki filter di dalam hatinya. Tapi, kau pura-pura tak tahu. Maafkan aku, Mas. Sungguh. Aku berjanji akan menjadi seorang istri yang baik mulai hari ini. Berikan aku kesempatan. Mas, sungguh. Mas boleh memblokir semua akunku, mengambil semua uang yang sudah Mas berikan kepadaku. Tapi tolong, kasih kesempatan satu kali lagi, Mas. Aku tak ingin Mama Victoria menganggap kalau aku adalah menantu yang tidak baik. Beliau sudah sangat baik kepadaku. Mas, tolonglah. Khalid menghela napas, menarik rambut Eliza dengan kasar. Sekali pelacur tetap akan jadi pelacur dan tak akan pernah berubah. Aku memaafkanmu karena ibuku, bukan karena aku lemah. Camkan itu. Ucap Khalid meninggalkan Eliza yang masih menangis. Pintu diketuk perlahan. Eliza tersenyum. Khalid sedang menyuapi Victoria. Ia terkejut melihat Humaira yang didorong. Dengan kode matanya, Khalid seolah ingin bertanya mengapa Humaira diajak ke sini. Tetapi Eliza hanya tersenyum. Padahal Eliza tadi mengatakan kepada Humaira bahwa ia sudah meminta izin padahal hal itu bohong sama sekali. Assalamualaikum. Mah. Waalaikumsalam. Liz, kamu dari mana? Tadi Mama lagi tidur waktu Eliza keluar kamar. Gimana bubur buatan Liza? Enak enggak? Mah. Tanyanya ingin menyombongkan diri. Mungkin memiliki niatan sesuatu atas kalimat-kalimat yang baru saja dilontarkannya. Enak sekali. Sejak kapan kamu bisa masak, Liz? Sebenarnya Liza sudah sejak lama pengen belajar masak. Mah, itu resep bubur dari Humaira. Walaupun Humaira sedang sakit, ia tetap memberitahukan resep-resep rahasianya. Oh, benarkah itu resep dari kamu? Tanya Victoria mengalihkan pandangannya pada seorang wanita muda berkerudung merah muda yang sedang duduk di atas kursi roda. Wanita muda bertubuh sintal dengan bibir sensual itu mencium punggung tangan Victoria dengan hikmat, lalu mengangguk malu-malu. Bubur kampung saja, Nyonya. Loh, kok panggil Nyonya? Saya ini bukan majikan kamu, panggil aja Mama. Jangan Nyonya. Saya ini cuma wanita. Kok, kamu seperti itu? Maksudnya kamu itu wanita apa? Kamu kan, temennya menantu saya. Ya sama aja seperti anak saya sendiri. Jangan membuat sekat-sekat semau kamu. Ya, saya itu bukan nyonya besar kebanyakan yang membanding-bandingkan orang lain menjadi kasta-kasta tertentu. Enggak, saya itu sudah berpikiran maju. Siapa nama kamu? Humaira. Bu. Panggil Mama. Jangan nyonya apalagi ibu. Cinta, Humaira. Kalian berdua baik-baik saja. Mama sempat nonton beritanya loh. Pria itu jahat banget. Kamu udah gak apa-apa lagi, kan? Kata Victoria sambil mengusap lembut pipi Cinta dan Humaira bergantian. Humaira terenyuh. Matanya berkaca-kaca. Mungkin ia merindukan sosok kasih sayang seorang ibu yang sudah lama tak dirasakannya. Bahkan tak ia dapatkan dari mertuanya sendiri. Doakan kami saja, Bu. Doakan kami agar selalu dalam lindungan Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita 5 menit kemudian, 1 jam kemudian. Kita pikir kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Tapi pada dasarnya manusia itu memiliki 2 hati. Benar kan, Bu? Ucap Humaira, mengenang kejadian. Saat ia tiba di kontrakan, sepasang orang tua berusia lanjut itu benar-benar terlihat baik dan tak aneh sedikit pun. Akan tetapi, ia tak menyangka bahwa ia bersama anaknya memiliki sesuatu yang membuat mereka menjadi gila dalam tanda kutip. Sudah, lebih baik tak usah bicarakan lagi hal itu. Ma, kasihan Cinta dan Humaira. Ucap Khalid mengambil selembar tisu, lalu membersihkan bibir ibunya yang sudah habis makan bubur. Khalid bersyukur makin hari keadaan Victoria makin membaik. Segala sesuatu yang dibuatkan oleh Eliza akan terlebih dahulu dicicipi olehnya. Jika tak terjadi sesuatu kepada dirinya, Khalid baru akan memberikannya kepada ibunya.
Tentu saja hal itu membuat Eliza tersinggung. Tetapi bisa apa lagi? Semenjak kejadian beberapa hari lalu, Khalid benar-benar tak menginginkan Eliza untuk melakukan sesuatu yang bisa menyakiti ibunya. Walaupun tak menceraikannya, Eliza tetap terasa Khalid sudah berubah. Ah, sudahlah tak apa. Namanya berproses. Siapa tahu Mas Khalid bisa kembali pada pelukanku. Lagi pula aku bisa menjadikan Mama Victoria sebagai senjata saat ini. Mas Khalid tak mungkin menceraikanku karena alasan kondisi kesehatan Mama. Gumam Eliza dalam hati. Nenek, apa ada yang perlu cinta pijat? Tangan cinta empuk dan kenyal. Nenek pasti suka. Axel aja suka kalau cinta pijitin. Ucap cinta dengan polosnya. Humaira tersenyum malu, lalu tampak mencubit perlahan perut cinta yang seperti donat berlipat. Kamu ini malu-maluin ibu aja, nak. Oh, iya. Kalian berdua pekerja keras ternyata. Iya, Nek. Kata ibu, orang yang suka kerja keras bisa dapat satu tangga menuju surga. Nek. Victoria tersenyum. Lalu ia bersiap mengungkapkan sebuah keinginan yang sudah ingin ia sampaikan sejak lama. Bahkan, ia sudah sampaikan sambil lalu kepada Eliza dan Khalid. Namun, sepertinya anak dan menantunya itu sudah lupa. Humaira, cinta, gimana kalau kalian tinggal di rumah bersama Axel dan Axel? Humaira terkejut. Axel dan Axel kesenangan. Axel bahkan melompat-lompat di atas sofa mendengar penuturan neneknya. Sementara Khalid tampak membuang wajah. Eliza juga senang. Pikirnya, ia tak harus capek memasak jika Humaira ada di rumah. Tentu saja Eliza setuju. Ma, tapi tergantung Mas Khalid. Ucap Eliza memandangi suaminya yang masih membuang muka. Gimana? Khalid? Mama sudah kasih izin. Loh. Entahlah. Ma, nanti Khalid pikirkan dulu. Ucapnya lemah, lalu keluar dari pavilion itu. Mengajak Humaira tinggal di rumah. Entahlah. Gumam Khalid. Kembali memandangi daun-daun berguguran dari balkon yang teduh. SPG rentenir. Nurjanah mengerjapkan matanya saat terdengar suara teriakan seorang wanita dari kamar sebelah. Wanita sepuh yang mengenakan pakaian tidur dari sutra berwarna hitam tanpa membuang masker wajah dan roll di rambutnya. Tergopoh-gopoh berjalan ke kamar sebelah. Wanita itu kebingungan. Akan tetapi, semenjak putranya menikah lagi kamar itu selalu saja berisik. Tok 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 tok. Marsha, Chandra. Ada apa? Wanita yang bernama Marsha keluar dari kamarnya, melipat tangan di depan dada sambil memasang wajah kesal. Ini. Ma, ini banyak banget nyamuknya. Sebel, deh. Ya ampun, Marsha. Ini tuh udah pukul 8 pagi. Enggak apa-apa kali digigit nyamuk. Mungkin nyamuknya tahu kamu males bangun pagi. Astaga, Mama. Ini pukul 8 pagi, bukan pukul 12 siang. Aku kan biasanya bangunnya pukul 12 siang. Lagian rumah mewah gini kok banyak nyamuk. Heran, deh. Barangkali minta ganti furniturnya. Ayolah, Mas Chandra, ganti dengan furniture yang baru. Gitu deh kalau istrinya minta sesuatu. Diajak tinggal di rumah aku nggak mau. Maunya tinggal di sini. Tapi disuruh beliin furniture baru juga nggak mau. Aku kan jadi kesel. Mama juga, sih. Ucap Marsha, masuk ke dalam kamarnya, lalu membanting pintu. Tentu saja Nurjanah terkejut melihat tingkah wanita itu. Pikir Nurjanah, Marsha adalah seorang menantu idaman yang mampu bisa mengambilkan hajat apa saja. Termasuk menyiapkan air mandi dan sarapan pagi untuknya. Namun, jauh panggang dari api. Keinginan Nurjanah bagai seolah mimpi semu belaka. Nurjanah mencoba untuk masuk ke dalam kamar pribadi anaknya. Tetapi Chandra berusaha menghentikan langkah ibunya. Sudahlah, Ma. Maafin saja Marsha. Maaf. Enak aja kamu bilang maaf. Sudah hampir 1 bulan dia tinggal di sini. Tapi 1 kali pun gak pernah dia bikinin air mandi Mama. Ngajak ke pasar, masak bersama. Apalagi mau bikinin sarapan.
Chandra menempelkan telunjuk di bibir ibunya, lalu meminta wanita sepuh itu untuk diam. Tentu saja Nurjanah tak ingin tinggal diam. Ia sudah gembar-gembor dengan Halimah, Sadiah, dan beberapa orang teman lainnya, apalagi kalau bukan tentang si Marsha menantu idaman semua ibu-ibu yang ada di komplek perumahan itu. Mau ditaruh di mana muka mama ini? Chandra. Mama bilang Marsha itu menantu yang Yahud. Tapi malahan terlihat seperti menantu yang tiap hari ngajak gelut. Nurjanah menggedor pintu dengan keras, meminta Marsha untuk keluar dan menyiapkan sarapan pagi untuknya. Marsha yang telinganya berdenging-denging mendengar ocehan mertuanya tak tinggal diam. Ia membanting barang-barang yang ada di kamar. Vas bunga, jam dinding, bahkan termasuk ponsel suaminya. Lihatlah, lihat itu, istrimu begitu. Katanya istri yang mengabdi kepada suami, tapi sudah berani lempar-lempar barang. Dia Aam. Mama berisik. Hah, nasibku eps banget. Nyesel deh ngusir Humaira dari sini. Ucap Nurjanah. Tiba-tiba saja wanita sepuh itu berniat melenggang pergi. Namun, ketika mendengar nama Humaira disebut, entah mengapa Marsha malah menjadi gelap mata. Ia tak jadi tidur melanjutkan tidurnya, membuka pintu lalu berteriak dengan sangat keras. Apa maksud mama nyebut-nyebut nama itu di rumah ini? Bersambung.